Jadi nggak cuma anti-Muslim doang, tapi mereka juga tuh jadi anti-Kristen, anti-Barat. जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। Dan kalau ada pasangan yang ketahuan pacaran, itu bakal dipukulin, dipersekusi, atau dipaksa nikah di tempat. Ya, gue yakin udah tau lah kalau India tuh kan negara yang multikultur ya. Tapi emang mayoritas penduduknya tuh beragama Hindu. Ya, mirip-mirip sama di kita lah. Negara multikultur, banyak etnis, tapi mayoritas warganya beragama Islam. Dan kalau di kita juga banyak ormas keagamaan kan ya. Mulai dari yang toleran sampai yang relatif keras, ada semua tuh. Nah, sama kayak di kita juga, di India sama tuh. Ormas yang pakai identitas agama begitu tuh juga banyak. Bahkan nih, ada satu kelompok, ada satu ormas yang menurut gue jauh lebih radikal, jauh lebih kejam ke kelompok minoritas. Namanya Bajrang Dal. Dan bukannya diusut atau dibubarin, ormas ini tuh malah terkesan dapat perlindungan hukum. Bahkan kayak sengaja dipelihara gitu sama elit politik dan pejabat di sana. Tapi emang mereka ini tuh siapa sih? Kok bisa-bisanya organisasi kayak gini malah dapat perlindungan dari elit politik India? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas Bajrang Dal, ormas Hindu rasis penindas minoritas di India, di Learning by Googling. Oke, jadi kalau ditanya Bajrang Dal ini tuh sebenarnya apa sih? Ormas kah? Kelompok paramiliter kah? Kelompok politik kah? Yang mana? Nah, jawabannya Bajrang Dal adalah gabungan dari semuanya, tapi dalam versi yang apa ya? Ya bisa dibilang ekstrim lah. Kalau merujuk ke berbagai laporan dari media internasional kayak BBC misalnya, Bajrang Dal ini tuh mungkin lebih tepat dilabeli sebagai organisasi paramiliter atau kelompok militan sayap kanan Hindu. Kenapa disebut paramiliter? Soalnya sebagai organisasi mereka tuh punya struktur komando yang jelas, sering ngadain camp pelatihan fisik dan bahkan dilatih menggunakan senjata beneran. Dilatih menggunakan senjata layaknya militer beneran buat ngebela diri dan buat nyerang kelompok yang mereka anggap musuh. Khususnya di sini kelompok minoritas non-Hindu. Atau ya berarti simpelnya banget, mereka ini tuh ormas preman yang berkedok pelindung agama. Wah. We're willing to die for our faith. We won't let one Hindu change their religion. Oh ya, ini sebelum kita lanjut, disclaimer dikit ya. Pembahasan ini tuh fokusnya tuh ke Bajrang Dal, ke organisasi spesifik yang emang punya ideologi ekstrim. Jadi ini sama sekali bukan gambaran seluruh umat Hindu atau masyarakat India secara keseluruhan nih, enggak. Cuma ke Bajrang Dalnya. Nah, sebelum kita bahas parah apa sih emang tindakan-tindakan Bajrang Dal ini, sekampret apa sih emang mereka, sebelum itu enaknya kita bahas dulu sejarah lahirnya Bajrang Dal. Kalau menurut berbagai sumber, termasuk The Print, disebut Bajrang Dal ini didirikan pada 1 Oktober 1984 di Uttar Pradesh. Mereka ini pada dasarnya adalah Youth Wing. Pada dasarnya adalah sayap pemuda dari Vishwa Hindu Parishad atau disingkat VHP. Apa tuh VHP? VHP tuh kayak semacam ormas keagamaan Hindu gitu. Nah, VHP ini mereka nih adalah bagian dari keluarga besar organisasi sayap kanan RSS, Rastriya Swayam Sevak Sangh. Organisasi pelopor ideologi Hindutva. Jadi kalau kita gambarin nih, RSS tuh organisasi gedenya, terus di bawahnya ada beberapa organisasi yang lebih spesifik, kayak di bidang politik ada BJP yang sekarang jadi partai berkuasa di India. Nah, di bidang keagamaan ada VHP. Nah, si Bajrang Dal itu dia tuh di bawahnya VHP, bagian dari VHP. Tapi emang ideologi Hindutva tuh apa? Simpelnya banget, ini tuh ideologi ultranasionalis yang percaya kalau India harusnya jadi negara Hindu Rashtra. India harusnya jadi negara Hindu murni. Dan kelompok agama lain itu dianggap sebagai pendatang atau ancaman. Dan ideologi ini sendiri mulai diperkenalkannya tuh di sekitar tahun 1920-an. Tapi walaupun diperkenalkannya udah lama banget, tapi di awal kemerdekaan India, ideologi ini tuh sebenarnya tuh nggak begitu populer. Kalah saing sama ideologi sekuler sosialis di bawah Jawaharlal Nehru. Baru di tahun 1980-an, ideologi ini mulai dapat banyak pendukung nih. Setelah Partai Bharatiya Janata, BJP tadi resmi didirikan. Dan salah satu kampanye yang bikin Partai BJP ini dapat banyak dukungan dari kalangan Hindu adalah Gerakan Pembebasan Kuil Rama. Itu apa lagi? Jadi di kepercayaan Hindu, kota Ayodhya yang sekarang ada di Uttar Pradesh itu adalah kota suci tempat Sri Rama lahir. Kalau lu pernah dengar cerita Ramayana, nah itu Sri Rama tuh itu. Dan Sri Rama sendiri dalam kepercayaan Hindu adalah salah satu avatar atau perwujudan dari Dewa Wisnu. Nah, orang-orang Hindu mereka percaya di kota ini dulunya tuh ada sebuah kuil suci yang dibangun tepat di atas tempat Sri Rama lahir.
kuil suci yang namanya Ram Jama Bumi. Nah, tapi yang jadi masalah di tempat yang dipercaya sebagai situs Ram Jama Bumi ini, di titik yang mereka percaya itu, di situ bukannya ada kuil, yang ada tuh malah masjid kuno peninggalan kerajaan Mughal yang namanya Masjid Babri. Ini kebayang kan? Itu kuil legendaris kita di situ tuh. Pas dicek lah malah masjid. Nah, isu ini akhirnya digoreng tuh sama kelompok Hindutva tuh dengan narasi, "Ayo kita bangun ulang kuil Sri Rama." Dan ya jelas narasi ini jadi masalah dong. Ya gimana? Kalau mereka mau bangun ulang kuilnya di tempat yang mereka percaya adalah titik yang tepat, berarti kan masjidnya kan harus dirobohin dong, harus dihancurin dulu dong. Makanya akhirnya jelas kampanye ini dapat banyak penolakan dari kelompok-kelompok non-Hindutva. Apalagi terus ada rencana kelompok Hindutva ini tuh mereka tuh mau bikin pawai Ramra Teatra, pawai keagamaan simbolis sebagai dukungan aksi merebut kuil Rama. Nah, di momen itu VHP mereka langsung ngajak anak muda di Ayodhya buat jadi sukarelawan buat ngelindungin pawai ini. Dan karena banyak masyarakat Hindu di sana yang tersentuh sama narasi mereka, akhirnya banyak tuh yang join tuh. Mereka ngerasa ini tugas suci buat ngebangun lagi kuil suci Sri Rama. Dan akhirnya di tanggal 1 Oktober 1984, kelompok sukarelawan berisi pemuda Hindu ini diresmikan dengan nama Bajrang Dal. The Bajrang Dal is the youth wing of the right-wing organization, the Vishwa Hindu Parishad or the VHP. It was formed in 1984 to infuse young blood and muscle into the Ram Janmabhoomi movement for building a Ram temple at the site of the Babri Masjid in Ayodhya. Oh ya, fun fact dikit nih, kata Bajrang sendiri tuh diambil dari kata Bajrang Bali, nama lain dari Hanoman, nama lain dari kera putih yang jadi panglima loyalnya Rama. Jadi Bajrang Dal yaitu bisa diartikan sebagai pasukan Bajrang, pasukan Hanoman, pasukan kera putih sakti. Jadi ya emang nama ini tuh dipilih secara simbolis karena awalnya mereka tuh emang difungsikan buat ngawal kampanye ngerebut kuil Rama tadi kan. Nah, singkat cerita, di tanggal 6 Desember 1992, Masjid Babri akhirnya berhasil didudukin sama ratusan ribu simpatisan kelompok Hindutva, termasuk kelompok Bajrang Dal. Begitu berhasil masuk, orang-orang ini langsung rusak Masjid Babri tuh, sampai akhirnya masjid bersejarah ini runtuh dan jadi memicu kerusuhan antar agama yang parah banget. Tapi ternyata walaupun tujuan utama mereka buat ngerebut Masjid Babri itu udah berhasil mereka lakukan, misinya udah sukses, udah mission accomplished, tapi eksistensi Bajrang Dal tuh ternyata nggak otomatis berakhir. Yang ada mereka malah makin berkembang jadi kelompok paramiliter radikal dan rasis yang jadi garda terdepannya VHP dan kelompok Hindutva lainnya. Dari situ anggotanya tuh malah dikasih pelatihan fisik, bela diri, dan bahkan ada laporan dari BBC News yang menyorot training camp mereka yang ngajarin anak-anak muda pakai senjata api dan pedang. Jadi disangka abis ngerebut Masjid Babri mereka bakal bubar, bakal udahan, ternyata malah makin dilatih nih, malah makin parah. Dan nggak cuma itu, target kebencian mereka juga jadi makin meluas tuh. Jadi nggak cuma anti-muslim doang, tapi mereka juga tuh jadi anti-Kristen, anti-Barat, dan bahkan mendiskriminasi sama umat Hindu yang dari kasta terendah. Kayak orang-orang Dalit misalnya, wah itu dihantam sama mereka tuh. Jadi ngerasa paling oke nih. Bajrang Bali is one of the names of Lord Hanuman. Its slogan was, Ram Kaj Kinhe Bina Mohe Kaha Vishram. How can I rest without fulfilling the cause of Lord Ram? Dan kalau kita ngomongin rekam jejak kekerasan Bajrang Dal, selain kasus Masjid Babri tadi, ada banyak banget nih kasus yang sebenarnya nih. Cuma ya di sini mungkin gua highlight kasus-kasus yang terkenalnya aja kali ya. Yang pertama, pembunuhan Graham Staines di tahun 1999. Ini salah satu kasus yang paling dikecam dunia nih. Jadi Graham Staines ini, beliau tuh adalah misionaris dari Australia yang udah puluhan tahun mengabdi di wilayah pelosok Odisha buat ngerawat pasien kusta. Nah, Bajrang Dal, kelompok radikal ini, mereka tuh nuduh Graham Staines tuh udah maksa orang buat pindah agama. Padahal nggak pernah ada buktinya, orang-orang sana juga biasa aja. Tapi entah kenapa dituduh terus tuh Graham Staines tuh. Sampai akhirnya suatu malam, waktu Graham sama dua anak laki-lakinya yang umur 10 sama 6 tahun lagi tidur di dalam mobil van mereka, masa yang dipimpin sama anggota Bajrang Dal yang namanya Dara Singh tiba-tiba aja datang dan langsung ngebakar mobil van-nya Graham. Dan kejadian ini ngebikin Graham dan kedua anaknya tewas kepanggang hidup-hidup. Sakit.
Terus kasus yang kedua, kerusuhan Gujarat tahun 2002. Ya, bisa dibilang ini tuh adalah salah satu peristiwa pembantaian anti-muslim yang paling parah di India. Disebut kasus ini berawal dari insiden terbakarnya kereta yang membawa peziarah Hindu di Godhra. Kalau menurut laporan resmi, sebelum peristiwa itu terjadi, kelompok Hindu mereka tuh emang sempet cekcok sama kelompok pedagang muslim di peron kereta. Ribut sampai akhirnya terjadi deh tuh aksi kekerasan yang berujung ke aksi pembakaran gerbong kereta. Nah, besoknya, sehari abis peristiwa itu, Bajrang Dal bareng sama organisasi sayap kanan lainnya, mereka langsung ngegelar aksi balas dendam yang terkoordinasi. Bener-bener selama berbulan-bulan, ribuan muslim dibantai, rumah-rumah dibakar, dan terjadi perkaosan massal. Dan gilanya nih, sakitnya nih, terkait masalah ini, ada petinggi Bajrang Dal yang namanya Babu Bajrangi yang bahkan dengan bangganya sempat terekam kamera ngakuin gimana dia ngebunuh wanita dan anak-anak muslim di sana. Sumpah ini emang sakit banget sih peristiwa ini tuh. Apa perlu kita bahas jadi satu video sendiri nih? Gimana? Silakan komen. The violence began when a train full of Hindu pilgrims was set alight. Over 1,000 people, mainly Muslims, were killed in the aftermath. Yang ketiga, kekerasan terhadap kelompok Kristen di Kandamal di tahun 2008. Jadi kasus ini tuh berawal dari terbunuhnya suami Laksmanananda, satu tokoh VHP di negara bagian Odisha. Dan karena kasus ini tuh terjadinya tuh di wilayah komunitas Kristen, jadinya VHP sama Bajrang Dal mereka langsung ngejadiin umat Kristen lokal sebagai kambing hitam deh. Apalagi sebelumnya kelompok pro Hindutva tuh kan mereka tuh emang udah sering terlibat konflik sama masyarakat Kristen di sana kan. Dan ya udah akhirnya waktu ribuan orang simpatisan nganter jenazah suami Laksmanananda, di situ mereka sambil jalan sambil ngebakar gereja dan ngancurin rumah-rumah warga Kristen di sepanjang perjalanan. Dan kekerasan ini kemudian berlanjut selama kurang lebih 2 bulan dan ngebikin seenggaknya 100 orang tewas. Wah, waktu itu orang-orang Kristen di sana tuh mereka tuh bahkan sampai harus kabur, hidup di hutan selama berhari-hari buat nyelamatin diri. Gila. Terakhir deh nih, kasus yang keempat. Aksi premanisme sehari-hari kayak co-vigilantism, persekusi atas nama sapi, dan sweeping Valentine. Ya, kayak yang kita tahu, sapi itu kan emang binatang suci ya buat umat Hindu ya. Nah, anggota Bajrang Dal, mereka tuh sering banget tuh bikin patroli jalanan buat ngelindungin sapi-sapi ini. Mereka suka nyegat truk, mukulin orang muslim, atau kadang juga kaum Dalit yang dicurigai ngebawa daging sapi atau ngurusin kulit sapi mati. Bahkan ada beberapa kasus ekstrim di mana orang-orang Bajrang Dal mereka tuh ngelakuin kekerasan sampai bikin korbannya meninggal dunia. Kayak misalnya contohnya tuh ini nih, kasus tewasnya Pehlukan, peternak produk susu yang tiba-tiba aja dikeroyok orang-orang Bajrang Dal dan simpatisan pembela sapi. Waktu dia baru selesai beli sapi secara resmi di pasar. Lucu banget lagi namanya, simpatisan pembela sapi. Aduh. Terus ada juga namanya tuh kasus Una, di mana 4 orang dari kasta Dalit tiba-tiba aja mereka diringkus, diikat di mobil, ditelanjangin, terus dicambuk di depan umum. Penyebabnya karena mereka ketahuan ngulitin bangkai sapi yang mati alami. Iya, mereka nggak ngebunuh sapinya, mereka cuma mau ngambil kulitnya karena si sapi udah mati. Malah disiksa anjir. Terus selain kasus-kasus apa tuh ya? Ya, kasus-kasus membela sapi tadi, ada juga agenda rutinan sweeping Valentine. Iya, jadi tiap hari Valentine, kelompok Bajrang Dal mereka tuh rajin tuh ngelakuin sweeping ke taman atau ke kafe. Dan kalau ada pasangan yang ketahuan pacaran, itu bakal dipukulin, dipersekusi, atau dipaksa nikah di tempat karena dianggap udah ngebawa budaya barat yang merusak moral. Dan di antara banyak kasus begini, satu artikel di The Print mereka tuh sempat menyorot kasus di Bareilly di mana anak-anak Bajrang Dal mereka ngegerebek pesta ulang tahun, mukulin tamu yang ketahuan muslim, dan nuduh kalau mereka lagi ngelakuin love jihad. Iya, jadi kalau menurut mereka, love jihad tuh adalah konspirasi yang nuduh cowok muslim sengaja macarin cewek Hindu buat ngislamin si cewek. Apa iki? आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। Nah, ngelihat rekam jejak kriminalnya udah kayak gitu, pasti lu mikir, kok ormas preman berkedok agama ini nggak dibubarin aja sih? Dan disinilah letak ironi demokrasi di India. Jadi organisasi ini tuh sebenarnya tuh udah dikecam habis-habisan. Organisasi HAM dunia aja, kayak Human Rights Watch sama Amnesty International, mereka tuh bahkan udah bolak-balik ngeluarin laporan soal betapa bahayanya Bajrang Dal ini. Bahkan CIA di tahun 2018, mereka tuh sempat masukin Bajrang Dal dan VHP ke dalam daftar Militant Religious Organizations.
organisasi keagamaan militan, walaupun terus dicabut lagi. Dan di dalam negeri Indianya sendiri, banyak kelompok pro-demokrasi, aktivis sekuler, dan tokoh oposisi yang nuntut biar ormas ini dilarang. Dan emang sempet sih dilarang bentar pasca kasus penghancuran Masjid Babri di tahun 1992 tadi, tapi setahun kemudian larangannya dicabut tuh. Dan kenapa bisa begini? Kenapa mereka bisa sesakti ini? Soalnya Bajrang Dal mereka tuh punya backingan yang luar biasa kuat. Ya kayak yang gue bilang tadi, lu inget Bagan ini kan? Nah mereka tuh kan saya pemudanya VHP kan, yang otomatis mereka tuh punya kedekatan ideologi sama partai BJP. Sama partai politik pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang sekarang lagi berkuasa di India. Backingannya langsung orang nomor satu negara, ya pantas ditekan sana-sini tetap kuat. Apalagi terus kalau menurut laporan dari The Indian Express sama The New Yorker disebut, sejak BJP makin kuat menguasai pemerintahan, kelompok-kelompok supremasi modelan Bajrang Dal gini, mereka tuh makin kuat. Mereka tuh makin ngerasa di atas angin. Ya walaupun secara hukum mereka tuh masih terikat aturan, tapi realitanya tuh mereka tuh terkesan punya kekebalan hukum loh. Kalau ada anggota mereka yang ditangkap polisi, nggak jarang tuh elit politik lokal bakal turun tangan buat neken kepolisian, biar ngebebasin dia. Dan parahnya lagi, narasi pemerintah India belakangan ini sering banget meminggirkan kelompok minoritas kan. Nah ini ngebikin ormas radikal kayak Bajrang Dal jadi ngerasa kelakuan premanisme mereka tuh divalidasi sama negara. Dan ya udah, makin-makin lah mereka. Atau kalau kita mau ngambil contoh yang paling bikin miris soal betapa kuatnya intervensi kelompok ini, kita tuh bisa ngeliat di kasus pemerkosaan Bilkis Bano, salah satu episode dari tragedi Gujarat di tahun 2002 tadi. Jadi di tahun 2022, belasan pelaku pemerkosaan Bilkis Bano akhirnya mereka tuh dibebasin dari penjara. Nah, gilanya nih, kampretnya nih, waktu para pelaku ini bebas, di luar penjara, mereka tuh malah disambut meriah sama para anggota VHP dan Bajrang Dal. Mereka dikalungin bunga, dikasih manisan, seolah-olah mereka pahlawan. Sakit kan ini kan? Pelaku kejahatan loh mereka loh. Bisa-bisanya disambut meriah gitu, anjir. Tapi terus karena kasusnya rame, akhirnya belasan orang ini dipenjara lagi. Setelah Mahkamah Agung India ngebatalin pembebasan mereka di tahun 2024. Tapi ya terkait keberadaan Bajrang Dal dan organisasi radikal semacam ini, masyarakat India saat ini tuh emang terbelah sih. Buat kubu nasionalis sayap kanan, Bajrang Dal tuh dianggap pahlawan, dianggap ujung tombak pelindung budaya dan agama yang berani bertindak di saat polisi nggak bisa apa-apa. Tapi terus buat masyarakat sekuler yang lebih rasional, buat kelompok minoritas, sama buat aktivis HAM, Bajrang Dal mereka tuh dianggap sebagai simbol premanisme radikal yang pelan-pelan ngerusak fondasi negara India yang harusnya menjunjung tinggi toleransi. Mereka ngerasa kalau hukum negara kalah sama ormas jalanan yang main hakim sendiri, ya udah hancur itu negara. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah India tuh emang butuh kelompok konservatif kayak Bajrang Dal gini? Atau ya harusnya ormas kayak gini tuh dibubarin aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, dilaporin Bajrang Dal juga tuh suka diem-diem nge-convert orang-orang ke Hindu. Terutama orang-orang miskin yang beragama lain. Disuruh datang ke acara, dijanjiin sembako segala macem, taunya disuruh pindah agama. Kejebak deh mereka deh, ke-convert deh. Dan jelas ini bertentangan sama hukum di India ya, tapi dibiarin tuh di sana tuh. Ya, namanya ormas kesayangan pemerintah. She says that a few months ago, a Hindu group invited all of them to a routine ceremony. They told us they'd be handing out ration cards, and so we agreed to attend the ceremony. Because we're poor, we thought the card would be useful to buy food. We had absolutely no idea that they'd be converting us to Hinduism. Oke, sekian Learning by Guling kali ini tentang Bajrang Dal. Apa ya itu bilangnya ya? Ya, bisa dibilang ormas agama yang meneror minoritas di India. Kalau lu mau revisi ke gue salah, atau lu mau nanya, atau mau video, tulis komen, seperti biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.